Tak seorang pun menentang pengaturan yang dibuat Makima. Kelompok itu segera bergerak dan terbagi menjadi dua tim setelah meninggalkan ruang pemantauan. Yaga Masamichi dan Gakuganji Yoshinobu menuju lokasi Master Tengen untuk memastikan tidak terjadi sesuatu di sana, sementara Makima, Gojo, Utahime, Ansora, dan Seele bergegas menuju gerbang utama ke arah hutan tempat para murid bertarung, sumber ledakan energi kutukan yang dahsyat. Namun baru saja mereka melangkah keluar, sebuah penghalang hitam pekat turun dari langit dan menyelimuti seluruh area hutan. Utahime mengenalinya sebagai Curtain, sebuah penghalang yang sengaja dipasang. Gojo mendekatinya tanpa ragu dan mencoba menghancurkannya dengan energi kutukan, tetapi tangannya justru terpental ketika menyentuh permukaan gelap itu. Utahime yang terkejut mencoba menyentuhnya juga, namun tangannya menembus tanpa hambatan, seolah penghalang itu tidak ada baginya. Makima menjelaskan bahwa teknik tersebut bekerja seperti sumpah pengikat, dengan membiarkan semua orang bebas keluar masuk, penghalang itu justru mengunci satu individu tertentu agar tidak bisa masuk. Orang itu jelas adalah Gojo Satoru. Teknik penghalang semacam ini menunjukkan bahwa dalangnya adalah pengguna kutukan dengan kemampuan tinggi. Utahime menyadari bahaya yang mengancam para murid di dalam. Jika musuh sudah mempersiapkan penghalang setarget ini, berarti mereka datang dengan rencana matang. Namun Gojo tetap tenang. Ia menyadari bahwa penghalang itu dibuat karena musuh takut padanya. Meski ia terhalang, masih ada penyihir kelas khusus lain yang dapat masuk. Makima segera melangkah maju dan secara resmi meminta bantuan Seele atas nama para petinggi Jujutsu. Ia meminta Seele masuk bersama dirinya dan Utahime untuk menyelamatkan para murid, serta berjanji akan memberikan kompensasi pribadi setelahnya. Gojo dan Utahime menangkap makna di balik pernyataan itu. Makima meminta atas nama petinggi, tetapi menjamin imbalan dengan tanggung jawabnya sendiri. Ia jelas ingin menghapus keraguan tanpa membuang waktu berharga untuk menyelamatkan para siswa. Sejak awal, Ansora dan Seele memang telah menegaskan bahwa mereka tidak menerima perintah dari petinggi. Karena itu, Makima tidak memerintah, melainkan meminta persetujuan. Seele menoleh kepada Ansora, menanyakan kehendaknya. Ansora mempertahankan kesan bahwa mereka tak memiliki hubungan khusus dengan Makima, berpura-pura mempertimbangkan sebelum akhirnya mengizinkan Seele masuk dan menyuruhnya berhati-hati. Ia mengusap kepala Seele dengan lembut sebelum mundur berdampingan dengan Gojo. Makima, Seele, dan Utahime memasuki penghalang satu persatu. Seketika hanya Ansora dan Gojo yang tertinggal di luar. Gojo dengan nada serius menyatakan akan menyiapkan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Ansora menolak dengan santai, menyatakan tak tertarik menerima kunjungan seorang pria ke rumah barunya bersama Seele. Gojo menanggapinya dengan senyum menggoda, mempertanyakan apakah Seele akan marah. Ansora menepisnya, menyatakan bahwa Seele tak akan pernah marah padanya, dan bahkan akan mendukungnya sepenuhnya. Di dalam penghalang, Makima, Seele, dan Utahime langsung merasakan keberadaan beberapa sumber energi kutukan kuat yang asing, tersebar di dua titik utama, satu dengan dua sumber, satu lagi dengan tiga, serta sejumlah energi lebih lemah tersebar di seluruh hutan. Makima dengan tenang menganalisis situasi dan menyusun pembagian tugas. Ia dan Seele masing-masing akan menuju lokasi dengan konsentrasi energi terkuat, sementara musuh yang lebih lemah dan tersebar akan diserahkan kepada Utahime untuk ditangani. Di dalam hutan, di tepi sebuah sungai kecil, tanah bergetar hebat ketika batang-batang pohon raksasa menerobos keluar dari bumi, meluncur seperti gelombang pasang ke satu arah. Para siswa kedua sekolah yang semula berkumpul untuk melawan terpaksa berpencar, melompat dan berlari di antara hantaman cabang kayu yang tak henti menyerang. Belum sempat mereka menata napas, gelombang api menyapu masuk. Todo Aoi berteriak memperingatkan yang lain. Api berkobar membakar pepohonan di sekitar, menyisakan bekas hangus hitam di tanah.
Beruntung serangan itu dilakukan dengan santai dan para siswa berhasil menghindar tepat waktu, sehingga tidak ada yang langsung gugur. Namun situasi kali ini jauh berbeda dari alur semula. Jika sebelumnya hanya Hanami yang menyerang sendirian, kini 5 kutukan kelas khusus turun sekaligus: Hanami, Jogo, serta 3 bersaudara Deat Painting, Choso, Eso, dan Kechisu. Dalam gelombang serangan awal, barisan siswa dipaksa tercerai-berai. Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo terjebak dalam kepungan 3 bersaudara Deat Painting, sementara siswa lainnya digiring oleh Hanami dan Jogo ke area sungai, memecah medan tempur menjadi 2 zona terpisah. Semua ini dilakukan sesuai instruksi Kenjaku, misi mereka hanyalah menunda waktu. Dengan menjadikan para siswa sebagai sandera hidup dan memecah kekuatan lawan, perhatian pihak luar dapat ditarik selama mungkin. Di tepi sungai, Jogo terus melontarkan api sambil mengingatkan Hanami agar tak membiarkan manusia melarikan diri. Hanami mengangguk. Dengan kemampuan yang dimilikinya, mustahil ada manusia yang bisa lolos bila ia benar-benar bersungguh-sungguh. Namun keduanya memang tidak bertarung dengan serius. Para siswa hanyalah umpan untuk mengulur waktu, terlebih di antara mereka terdapat wadah Sukuna yang tak boleh dibunuh sembarangan. Meski demikian, bukan berarti mereka tak bisa menyiksa sedikit. Aliran magma menyapu barisan siswa. Saat mereka mengira telah menghindar, magma itu meledak untuk kedua kalinya. Todo Aoi, Zenin Maki, dan Inumaki Toge yang berada paling dekat menderita luka bakar parah. Fushiguro Megumi segera membentuk segel tangan untuk memanggil Shikigami, sementara Kamonoritoshi mengaktifkan teknik darah manipulasi, Piercing Blood. Namun sebelum serangan dilepaskan, akar dan batang pohon raksasa kembali meletup dari tanah, mengikat mereka dengan kuat. Itadori Yuji dan Panda yang berusaha menolong langsung dicegat Jogo, masing-masing dipukul hingga terlempar. Dalam hitungan detik, tak satu pun siswa masih berdiri. Jogo memandang rendah manusia, menyatakan kelemahan mereka dibanding kutukan yang lahir dari bencana dan ketakutan purba. Ia belum pernah mengalami kekalahan memalukan seperti dalam alur asli, sehingga kesombongannya masih utuh. Tiba-tiba Hanami menoleh ke satu arah. Sesaat kemudian Jogo juga merasakannya, sebuah energi kutukan yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Mereka langsung memahami bahwa ini salah satu petarung manusia yang telah diperingatkan Kenjaku. Tanpa menunggu, Jogo menyerang lebih dulu. Pilar api raksasa menembus hutan, memicu ledakan dahsyat dan menjulang tinggi ke langit. Namun sebelum kobaran api mereda, sosok bersenjata sabit muncul tepat di belakangnya. Sabit itu berkilat dalam satu tebasan. Jogo sempat memutar tubuh dan mengangkat kedua lengannya untuk menahan, sehingga terhindar dari terbelah dua, tetapi kedua lengannya terputus bersih. Ia menyadari bahwa gadis itu tidak bergerak cepat, ia muncul secara instan. Inilah penyihir kelas khusus baru dengan teknik ruang yang disebutkan Kenjaku. Sambil meregenerasi lengannya, Jogo mundur. Hanami segera mengaktifkan kemampuannya untuk menutup celah, kembali memunculkan gelombang batang pohon raksasa yang menyerbu ke arah gadis itu. Namun Seele, dengan sabit di tangan, bahkan tidak menoleh. Tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh batang pohon di sekelilingnya terpotong serentak. Memanfaatkan momen itu, Fushiguro Megumi yang berpengalaman langsung memerintahkan mundur. Bersama Kamonoritoshi, ia mengangkat rekan-rekan yang terluka dan menarik mereka menjauh dari medan tempur. Jogo yang telah memulihkan kedua lengannya kini memusatkan perhatian sepenuhnya pada Seele. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah aura yang menyerupai kutukan dari dalam tubuh gadis manusia itu. Dugaan bahwa ia mungkin juga wadah kekuatan lain melintas di benaknya. Ia kembali menyerang, memuntahkan api dalam jarak sangat dekat. Namun setiap kobaran api menembus tubuh Seele seolah mengenai ilusi.
Ketidakmampuan menyentuhnya mengingatkan Jogo pada informasi tentang teknik penghindaran yang bahkan mampu mengelabui domain. Tiba-tiba kaki Seele menghantam perutnya, melemparkannya jauh sambil memuntahkan darah ungu. Hanami bersiap menghentikan pengejaran, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, sosok Seele sudah muncul di belakangnya. Sabit berayun. Tubuh Hanami yang keras dan hampir tak bisa dilukai penyihir biasa terbelah bersih dalam satu tebasan. Dari kejauhan, Jogo yang baru saja menstabilkan diri berteriak kaget. Dalam satu pertukaran singkat, salah satu dari 4 kutukan bencana, Hanami, terbelah 2 di bagian pinggang. Hanami terbelah menjadi 2, namun sebagai kutukan dengan vitalitas luar biasa, ia tidak langsung mati. Dengan waktu yang cukup, luka separah itu masih dapat dipulihkan. Sesaat setelah tumbang, Hanami segera mengalirkan energi kutukannya, memanggil cabang-cabang tebal dan mengeras yang membungkus seluruh tubuhnya, membentuk pertahanan rapat untuk mencegah serangan lanjutan. Tidak jauh dari sana, Jogo bergegas mendekat. Energi kutukan yang mendidih terkumpul di tinjunya sebelum ia menghantamkannya lurus ke arah Seele. Ledakan dahsyat menyusul, api yang membara seketika melahap area sekitar hingga berubah menjadi lautan kobaran. Namun ketika asap perlahan memudar, sosok Seele sudah tidak lagi berada di tempat semula. Di kejauhan, ia muncul kembali di atas dahan pohon, menatap kobaran api yang masih bergelora. Ia sebenarnya mampu menembus pertahanan kayu Hanami atau mengabaikan serangan Jogo untuk menghabisinya saat itu juga. Namun, mengingat kemampuan dominasi Makima, ia tidak berniat membunuh Hanami maupun Jogo. Kemampuan manipulasi tumbuhan dan pengendalian panas ekstrim dinilai sangat praktis. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan mentah, keduanya dapat memperkaya variasi kemampuan yang dimiliki. Karena itu, melumpuhkan mereka dan menyerahkan keduanya kepada Makima untuk didominasi dianggap sebagai pilihan paling efisien. Sementara itu, di medan pertempuran lain, darah dengan daya korosi tinggi turun dari udara seperti hujan, menghantam tanah hingga menciptakan kawah-kawah besar. Miwa Kasumi berjuang mati-matian menghindar dengan katana di tangan, sesekali menebas darah yang tak sempat ia hindari. Di udara, Nishimiya Momo berusaha membantu, tetapi panah darah berkecepatan tinggi menembus bahunya. Di darat, Choso berdiri tenang dengan tangan terkatup, mengingatkan Eso dan Kechizu agar tidak membunuh kedua manusia itu. Mereka masih dibutuhkan sebagai sandera untuk menarik perhatian pihak lain. Eso kemudian meregangkan tubuhnya, darah menyembur dari punggungnya dan membentuk sepasang sayap darah di bawah kendalinya. Ia melancarkan serangan yang lebih ganas ke arah Miwa. Gerakan Miwa semakin terdesak. Katana di tangannya berkali-kali berkilat, namun darah korosif yang bahkan mampu melahap batu membuat bilahnya cepat rusak. Dalam situasi genting itu, Kechizu tiba-tiba melesat dari kejauhan dan menghantam Miwa dengan keras. Tubuhnya terlempar, dan katana yang sudah rapuh akhirnya hancur berkeping-keping. Nishimiya Momo, mengabaikan rasa sakit di bahunya, segera menukik turun dengan sapunya untuk menyelamatkan Miwa. Namun sebelum berhasil meraihnya, bahaya besar menyergap. Choso entah bagaimana telah melompat ke udara dan muncul di sampingnya, melayangkan pukulan bertenaga dahsyat. Gelombang kejut menyebar saat Momo terhempas ke tanah. Choso kembali mendarat dan dengan ekspresi datar memerintahkan keduanya untuk berhenti melawan. Eso dan Kechizu melangkah maju di belakangnya. Sebagai kutukan yang terlahir dari Kerswom yang berinkarnasi, ketiganya tidak memiliki kebencian mendalam terhadap manusia. Mereka bekerja sama demi terciptanya era yang lebih menguntungkan bagi kutukan. Jika perlu membunuh, mereka tidak akan ragu, tetapi jika lawan mau bekerja sama, mereka juga tidak keberatan membiarkannya hidup. Miwa dan Momo memaksa diri bangkit dan saling bersandar, nyaris tak mampu berdiri. Menghadapi 3 kutukan kelas khusus, keputusasaan memenuhi hati mereka.
Perbedaan kekuatan terlalu besar untuk dijembatani. Hanya penyihir kelas khusus yang mungkin mampu menghadapi situasi seperti ini. Harapan akan bala bantuan menjadi satu-satunya pegangan. Tiba-tiba, ketiga bersaudara itu membeku. Rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka, naluri memperingatkan adanya bahaya besar yang mendekat. Suara tajam membelah udara saat 3 rantai emas melesat dengan kecepatan luar biasa menuju mereka. Dengan insting bertahan hidup yang kuat, Choso dan Eso berhasil menghindar. Namun Kechizu yang paling lemah terlambat selangkah dan terikat erat oleh rantai tersebut. Seketika auranya merosot tajam. Tubuhnya yang membengkak tampak mengering di bawah belenggu rantai emas. Kakinya tak lagi mampu menopang, dan ia roboh ke tanah. Suaranya melemah saat memanggil kakak-kakaknya. Choso dan Eso berteriak, tetapi Kechizu tak lagi mampu merespons. Dalam hitungan detik, kutukan dengan kekuatan setara kelas khusus itu kehilangan kesadaran. Saat rantai emas perlahan menghilang, Choso dan Eso mengikuti arah asalnya ke dalam hutan. Di sana, sesosok figur berjalan dengan tenang mendekat. Melihat sosok itu, Miwa dan Momo yang nyaris tak mampu berdiri berseru penuh kelegaan menyambut kedatangannya. Melihat sosok yang mendekat, Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo yang nyaris tak mampu berdiri berseru penuh kegembiraan. Makima tiba di medan pertempuran dan memberi anggukan kecil disertai senyum menenangkan, menyatakan bahwa keduanya tampaknya tidak mengalami cedera serius dan hal itu patut disyukuri. Namun sebelum percakapan berlanjut, Choso menatap Makima dengan amarah menyala. Ia menuduhnya telah melukai saudara-saudaranya dan segera melancarkan teknik manipulasi darah, Convergence Piercing Blood. Darah yang dipadatkan dengan energi kutukan melesat seperti anak panah, melampaui kecepatan suara dan mengarah lurus pada Makima. Di saat yang sama, Eso melebarkan sayap darahnya hingga batas maksimum dan meluncurkan teknik korosi, Ultimate Art Winking. Aliran darah korosif dalam jumlah besar menyerbu Makima, menutup seluruh jalur penghindaran. Menghadapi serangan gabungan itu, Makima tetap tenang. Beberapa rantai emas melingkar di sekelilingnya dan dengan mudah memblokir seluruh serangan. Baik darah yang sangat korosif maupun piercing blood yang secepat kilat tampak rapuh di hadapan rantai-rantai tersebut, hancur seketika saat bersentuhan. Menyadari serangan mereka tidak membuahkan hasil, ekspresi Choso menggelap. Rantai-rantai itu bukan hanya cepat dan luwes, tetapi juga membawa daya penekan yang mengerikan. Kechizu telah pingsan hanya dalam hitungan detik setelah terikat. Choso memperingatkan agar mereka sama sekali tidak tersentuh rantai itu. 4 rantai emas kembali melesat. Dengan persiapan sebelumnya, Choso dan Eso nyaris lolos, dan Choso membalas dengan teknik manipulasi darah, Slitching Exorcism. Bilah darah berputar berkecepatan tinggi terbang dengan daya potong besar, namun dihentikan di udara oleh 1 rantai emas. Makima kemudian mengangkat tangan dan memberi isyarat ringan. Seketika, lebih banyak rantai emas muncul dari belakangnya, kali ini berjumlah 16. Melihat Makima memanggil rantai sebanyak itu tanpa perubahan ekspresi, Choso menggertakkan gigi dan kembali mundur bersama Eso. Namun jumlah rantai yang berlipat ganda membuat situasi semakin sulit. Choso masih mampu bertahan, tetapi Eso lengah dan terjerat beberapa rantai. Eso berjuang, namun tak lagi mampu menggerakkan energi kutukan sedikitpun. Tubuhnya melemah dengan cepat hingga akhirnya ia pingsan, menyusul Kechizu. Wajah Choso dipenuhi kemarahan saat melihat saudaranya tumbang, tetapi ia tidak berani berhenti. Jika ia melambat, ia akan langsung terikat belasan rantai. Dengan 1 tangan menekan tubuhnya, Choso mempercepat sirkulasi darah melalui tekniknya dan mengaktifkan Crimson Scale Stack, meningkatkan kemampuan fisiknya berkali lipat. Kecepatannya melonjak drastis. Dengan ledakan kecepatan itu, ia berhasil melepaskan diri dari kejaran rantai dan melesat menuju Makima.
Ia berniat mendekat dan melepaskan piercing blood dari jarak sangat dekat, yakin bahwa pada jarak itu Makima takkan sempat bereaksi. Miwa dan Momo yang menyaksikan dari jauh menyadari bahaya tersebut dan berteriak memperingatkan. Rencana Choso jelas terlihat, mendekat lalu menembakkan serangan mematikan dari jarak nol. Choso menyatukan kedua tangan dan melepaskan darah yang telah dipadatkan hingga batas mutlak. Serangan itu menembus celah di antara rantai dan mencapai Makima dalam sekejap. Namun tatapan Makima tidak goyah sedikit pun. Serangan semacam itu, meski tampak mengesankan, bukanlah ancaman yang tak tertahankan baginya. Dengan pertahanan tubuh dan energi kutukannya saja, ia mampu menahannya. Meski begitu, demi menghindari kerusakan yang tidak perlu, ia memilih cara lain. Saat serangan mendekat, Makima berbicara lembut, memerintahkan untuk berhenti. Suaranya yang tenang membawa hawa dingin tak terbatas. Seketika, kekuatan tak terlihat menyapu tubuh Choso. Ia terkejut menyadari dirinya tak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Teknik yang sedang disalurkan terputus paksa. Serangan yang tersisa hanya melintas saat Makima sedikit memiringkan kepala. Choso berjuang dalam kesadaran yang tersisa, berusaha menggerakkan tubuhnya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun tubuhnya tetap membeku. Makima melangkah mendekat dengan tenang, dan satu persatu dari 16 rantai emas melilit tubuhnya. Suara gesekan logam menggema pelan. Terikat sepenuhnya, Choso hanya sempat menyadari kelemahan yang sama seperti yang dialami Eso dan Kechizu sebelum kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Tubuhnya jatuh berat ke tanah saat rantai menghilang. Tanpa banyak kata, Makima mengaktifkan dominasi atas 3 kutukan kelas khusus yang terbaring tak sadarkan diri. Kemampuan mereka mungkin tidak luar biasa, tetapi kekuatan mereka cukup memadai. Kini, mereka akan menjadi alat yang dapat memberikan kontribusi lebih besar baginya dan bagi tuannya. Setelah menaklukkan 3 kutukan kelas khusus, Makima akhirnya mengalihkan pandangannya kepada 2 siswi yang menyaksikan seluruh pertempuran sejak awal hingga akhir. Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo yang menyadari tatapan itu segera berusaha menegakkan tubuh, ingin meninggalkan kesan baik di hadapannya. Terlepas dari kekuatan, Makima kini merupakan salah satu petinggi dunia Jujutsu, sosok yang kekuasaannya di Tokyo nyaris tak tersentuh. Bagi siswi tanpa latar belakang menonjol seperti Miwa dan Nishimiya, bertemu figur setingkat itu bahkan sekalipun adalah hal yang sulit dibayangkan. Fakta bahwa Makima hadir di acara pertukaran pelajar ini saja sudah merupakan keberuntungan besar, karena biasanya hanya siswa, guru, dan kepala sekolah yang terlibat, sementara kalangan atas jarang menunjukkan minat. Namun gerakan mereka yang tergesa justru menarik luka yang belum pulih. Tubuh keduanya terhuyung oleh rasa sakit dan hampir roboh. Makima mengulurkan tangan untuk menahan mereka, nadanya lembut namun tegas, menyarankan agar mereka tidak memaksakan diri sebelum menerima perawatan. Saat menyadari bahwa kutukan yang menyerang mereka sebelumnya semuanya adalah kelas khusus, keduanya merasakan getaran dingin. Tak heran mereka sama sekali tak mampu melawan. Rasa selamat dari bencana memenuhi hati mereka. Tanpa kedatangan Makima tepat waktu, bahkan jika mereka selamat, hasilnya takkan pernah baik. Setelah menyatakan akan segera meninggalkan tempat itu, Nishimiya mengambil kembali sapunya, sementara Miwa memandang tempat pedangnya tergeletak. Namun yang tersisa hanyalah serpihan yang telah terkorosi parah. Dengan ekspresi pahit, ia menyerah. Makima memberi arahan jalan keluar hutan dan memastikan penghalang takkan menghalangi mereka pergi. Dengan ucapan harapan keberhasilan, keduanya mundur, Nishimiya terbang perlahan, Miwa tertatih di tanah. Wajah Makima kembali tenang saat memandangi punggung mereka yang menjauh. Ia lalu berbalik menuju medan pertempuran lain. Kemunculan 3 Kersworm, Death Painting bukanlah hal yang mengejutkannya.
Ia mengetahui bahwa belum lama ini seorang petinggi dunia jujutsu yang telah berada di bawah dominasinya tewas secara misterius, dan setelah kematian itu otoritasnya digunakan untuk mencuri 3 rahim kutukan pertama hingga ketiga. Ia tidak terlalu memedulikannya. Bahkan insiden Mahito menyerang kalangan atas maupun pencurian jari Sukuna tidak menjadi perhatian besar. Pada akhirnya, jari-jari itu hanya akan dimakan Itadori Yuji melalui jalur lain. Sejak awal, target sejatinya hanyalah Kenjaku. Makima membutuhkan 1000 tahun penelitian dan pengetahuan Kenjaku tentang Jujutsu, demi membentuk era kemasan kutukan yang lebih menguntungkan bagi tuannya tanpa terlalu merugikan manusia biasa. Untuk itu, ia memerlukan kesempatan sempurna, situasi yang memaksa Kenjaku berhadapan langsung dengannya. Kutukan bencana adalah bidak yang mampu menciptakan kesempatan tersebut. 3 bersaudara Death Painting pun dapat dimanfaatkan, namun nilai strategis mereka masih kalah dibanding kutukan bencana. Ia mempercepat langkah, berharap Seele tidak melangkah terlalu jauh. Di medan pertempuran lain, tubuh kecil yang dipenuhi energi kutukan dahsyat kembali menghantam tanah seperti peluru meriam. Jogo telah kehilangan hitungan berapa kali ia meregenerasi tubuhnya. Berdiri kembali dan menatap gadis bersabit di hadapannya, kutukan yang lahir dari ketakutan manusia terhadap bumi itu memperlihatkan ekspresi mengerikan, pembuluh darah menonjol di mata tunggalnya. Ia mempertanyakan mengapa manusia bisa lebih kuat daripada kutukan. Amarahnya memuncak saat ia mengerahkan seluruh energi kutukan. Suhu sekitar melonjak drastis, pepohonan terbakar oleh panas menyengat. Magma di kawah kepalanya mendidih, lalu pilar api raksasa meletus, menyapu ratusan meter dan meninggalkan jalur batu cair. Hanami yang baru selesai beregenerasi tak sempat meratapi kehancuran hutan. Cabang-cabang tebal kembali meledak dari tanah dan menyerbu Seele yang telah menghindari serangan Jogo. Namun sabit berayun, memotong semuanya dalam sekejap. Seele menghindari serangan susulan dan kembali menendang Jogo, membuatnya menghantam tanah sekali lagi. Kini Jogo dan Hanami menyadari bahwa manusia di hadapan mereka sengaja menahan diri. Ia memiliki banyak kesempatan untuk melukai mereka secara fatal, tetapi hanya memukul mundur dan menahan mereka di tempat. Seolah-olah mereka sedang dikurung untuk tujuan tertentu. Jogo yang murka memaksa dirinya berpikir jernih. Ia tak diizinkan pergi, namun juga tidak dibunuh. Bukan sekadar permainan. Lebih seperti menunggu seseorang datang untuk menangani mereka. Tiba-tiba Hanami memalingkan kepala. Ia merasakan bahwa aura 3 kutukan lainnya telah lenyap dalam selang waktu sangat singkat, seakan disingkirkan hampir bersamaan. Jogo terkejut. 3 kelas khusus dilenyapkan sekaligus oleh manusia terasa mustahil. Di sisi lain, Seele juga merasakan hilangnya aura dari medan perang lain. Ia menyadari bahwa Makima telah menyelesaikan bagiannya. Tatapannya kembali tertuju pada 2 kutukan bencana di hadapannya. Dengan suara pelan, ia memanggil sisi dirinya yang lain, bersiap mengakhiri pertempuran ini. Saat Seele memohon, gelombang energi kutukan hitam dan merah membuncah di sekelilingnya. Dari pusaran kekuatan itu, sosok Black Seele perlahan termanifestasi di sisinya. Aura yang dipancarkannya jauh lebih agresif dibandingkan kekuatan penciptaan milik Seele yang cenderung suportif. Jika tujuan mereka adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat, maka kekuatan peluruhan jelas merupakan pilihan yang paling efektif. Black Seele langsung mengeluh begitu muncul, namun tekanan energi kutukannya membuat Jogo dan Hanami segera memahami bahwa keberadaannya sama sekali bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Jogo akhirnya memastikan dugaannya, memang ada kutukan lain yang bersemayam dalam tubuh gadis itu, dan kini bahkan mampu terpisah serta mewujud secara mandiri. Kenjaku sebelumnya tidak pernah menekankan hal ini kepada para kutukan. Bukan karena sengaja menyembunyikannya, melainkan karena dalam perhitungannya, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan Seele,
terlepas dari apakah ada kutukan lain di dalam dirinya atau tidak. Dalam rencananya, para kutukan yang ditugaskan hanya untuk menunda waktu memang tidak seharusnya sampai berhadapan dengan entitas seperti Black Cele, eksistensi yang kemungkinan kekuatannya disejajarkan dengan tolok ukur Ryomen Sukuna. Kini, kenyataan di depan mata menunjukkan bahwa perkiraan itu mungkin keliru. Jogo mencoba membujuk Black Cele. Ia menilai bahwa sebagai sesama kutukan, sudah sewajarnya Black Cele berpihak pada mereka dan membantu menciptakan dunia bagi para kutukan. Namun tanggapan yang diterimanya hanyalah tatapan penuh penghinaan. Black Cele menolak disamakan dengan mereka, menyebut ambisi dunia kutukan sebagai gagasan kotor yang tak menarik minatnya. Energi kutukan bernuansa kematian mengalir deras, menekan Jogo dan Hanami. Dalam wujud terpisahnya, Black Cele mengenakan gaun panjang berhias rantai, dengan palet warna hitam dan merah yang kontras tajam dengan Cele. Ia menyarankan agar mereka berhenti melawan jika tak ingin menderita lebih jauh, sembari mengingatkan bagaimana sebelumnya Jogo sempat meremehkan Cele. Menyadari situasi semakin buruk dan aura tiga kutukan lain telah lenyap, Jogo memutuskan untuk mundur setelah menyingkirkan Black Cele. Ia meminta Hanami menahan Cele, sementara dirinya akan menghabisi kutukan hitam merah itu secepat mungkin. Energi kutukan yang telah ia kumpulkan meledak keluar saat ia menggunakan kartu truf terkuatnya. Ekspansi domain, Coffin of the Iron Mountain. Kegelapan pekat meluas dari tubuh Jogo, menelan hutan dan mengubahnya menjadi lanskap vulkanik penuh magma mengalir. Suhu membumbung ekstrim, serangan api dan magma Jogo diperkuat drastis, dan efek serangan pasti mengenai aktif sepenuhnya. Dalam kondisi seperti itu, penyihir biasa pasti akan tewas atau setidaknya cacat parah hanya oleh percikan. Namun Black Cele tetap tak bergeming. Serangan api berkekuatan penuh yang dilepaskan Jogo dihancurkan oleh pusaran energi hitam merah di sekeliling tubuhnya sebelum sempat menyentuhnya. Ketidakpercayaan terpancar dari mata Jogo. Dalam domainnya sendiri, setiap serangan adalah kekuatan maksimalnya, tetapi semua itu dipatahkan hanya oleh energi kutukan lawan. Black Cele mencemooh ambisi Jogo. Cakar hitam merah muncul dan menembus tubuhnya, menariknya mendekat. Ia mempertanyakan dengan sinis bagaimana kekuatan Selema itu bisa bermimpi menciptakan dunia bagi kutukan. Meski dalam kondisi terhimpit, Jogo tetap menyebut Black Cele sebagai kutukan yang diperbudak manusia, tak mampu memahami cita-cita besar mereka. Energi peluruhan kemudian membanjiri tubuh Jogo. Kekuatan itu meresap seperti perwujudan kematian itu sendiri, melucuti seluruh kemampuannya untuk melawan. Black Cele tak tertarik menanggapi tuduhannya. Bagi entitas yang dimanifestasikan oleh tuannya, diperintah dan digunakan adalah hal yang wajar. Kebahagiaan tuan mereka adalah satu-satunya makna. Di tengah kesadarannya yang semakin kabur, Jogo menyadari hakikat kekuatan yang menggerogoti dirinya, perwujudan kematian. Ia menyimpulkan bahwa Black Cele mungkin adalah kutukan yang lahir dari ketakutan manusia terhadap kematian itu sendiri, konsep yang jauh lebih besar dibanding bencana alam yang melahirkannya. Namun sebelum ia dapat memahami lebih jauh, energi kutukan terus mengikis kesadarannya. Domain yang tak lagi disangga oleh penggunanya runtuh seketika, lanskap vulkanik menghilang, dan medan pertempuran kembali ke bentuk semula. Domain yang dipenuhi magma itu runtuh dan pemandangan kembali menjadi hutan seperti semula. Di luar domain yang telah lenyap, Cele berdiri tenang sambil memegang sabitnya. Tidak jauh darinya, Hanami tergeletak dengan tubuh kembali terbelah dua di bagian pinggang, jelas telah ditebas sekali lagi saat Black Cele menangani Jogo di dalam domain. Black Cele melemparkan tubuh Jogo ke dekat Hanami, menyatakan bahwa kutukan itu sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah itu ia bertanya apakah perlu tetap berada di luar. Melirik ke satu arah, ia menyebut bahwa seseorang akan segera tiba.
Tanpa minat untuk tinggal lebih lama, ia menghilang kembali ke stigmata di dada Seele. Seele menekan tangannya ke dadanya dan menunggu. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Makima muncul di medan pertempuran yang porak-poranda, pakaiannya tetap rapi tanpa noda sedikit pun. Jogo dan Hanami yang kesadarannya samar kembali sedikit terbangun saat merasakan aura yang familiar, kehadiran sesama kutukan. Mereka memandang Makima dengan keterkejutan. Namun harapan yang sempat muncul segera sirna ketika melihat kedekatannya dengan Seele. Makima tidak menyembunyikan hakikat lagi. Dalam persepsinya, tak ada manusia lain di sekitar selain Seele, sehingga ia membiarkan aura kutukannya terungkap. Ketika Jogo mempertanyakan mengapa ia, sebagai kutukan era baru, justru berpihak pada manusia alih-alih menciptakan zaman keemasan kutukan, Makima menanggapi dengan tenang. Ia menyatakan bahwa secara teknis ia juga tengah mempersiapkan zaman keemasan kutukan, tetapi tujuannya semata-mata untuk memenuhi harapan tuannya. Zaman itu membutuhkan lebih banyak roh kutukan sebagai bahan bakar dan persembahan, bukan untuk menciptakan dunia milik kutukan. Hanya roh kutukan yang memiliki nilai bagi tuannya yang layak ada. Kemarahan Jogo memuncak. Ia menuduh Makima dan Black Seele telah kehilangan kebanggaan sebagai kutukan, tunduk pada manusia, dan mengkhianati sesamanya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan membocorkan informasi apapun dan siap menahan penyiksaan. Makima hanya tersenyum tipis. Ia menyatakan bahwa ia tidak memerlukan penyiksaan, karena ada pilihan yang lebih baik. Sesaat kemudian, kesadaran Jogo dan Hanami mulai tenggelam. Pikiran mereka melambat, rasa diri mereka memudar seolah ada kekuatan tak terlihat yang menulis ulang keberadaan mereka. Saat itulah mereka menyadari hakikat Makima, kutukan yang lahir dari ketakutan manusia akan dominasi dan pengendalian. Tanpa kesulitan berarti, Makima menyelesaikan proses pengendalian atas dua kutukan bencana tersebut. Seele bertanya apakah semuanya telah selesai. Makima mengangguk dan meminta bantuan untuk membersihkan sisa kekuatan peluruhan dalam tubuh mereka agar dapat pulih. Seele mengaktifkan kekuatan penciptaan, memurnikan energi yang tersisa. Tanpa kerusakan berkelanjutan dari peluruhan, tubuh Jogo dan Hanami segera beregenerasi. Setelah pulih, keduanya bangkit dan berlutut di hadapan Makima, menyapanya dengan hormat. Makima memberi perintah agar mereka melanjutkan rencana semula, mundur dan bersembunyi sambil menunggu instruksi berikutnya. Mereka segera pergi ke arah tertentu. Tak lama setelah dua kutukan tingkat khusus itu menghilang, penghalang yang menyelimuti hutan Jujutsu Hai mulai memudar. Jelas bahwa sementara Makima dan Seele menghadapi para kutukan tingkat khusus, personel Jujutsu Hai lainnya telah membereskan para pengguna kutukan yang tersisa. Beberapa saat kemudian, penghalang sepenuhnya lenyap. Sosok bergerak cepat muncul di hadapan mereka hampir seketika, Gojo Satoru. Ia mengamati medan pertempuran sambil berkomentar santai bahwa pertarungan tampaknya telah usai. Dari sisa energi kutukan yang tertinggal, jelas bahwa musuh yang muncul sangat kuat. Namun melihat Makima dan Seele tanpa luka sedikit pun, tampaknya ancaman itu tidak benar-benar membahayakan mereka. Informasi dari para siswa yang telah keluar dari penghalang membuat Gojo menyadari bahwa serangan kali ini melibatkan pengguna kutukan, roh kutukan berinteligensi tinggi, bahkan kerja sama di antara keduanya. Memikirkan semua itu saja sudah terasa merepotkan baginya. Ruang pemantauan di Jujutsu Hai untuk sementara dijadikan ruang konferensi. Selain para siswa dari dua kampus Jujutsu Hai, seluruh personel lainnya hadir. Semua orang mendengarkan dengan tenang saat Makima menjelaskan situasi di dalam penghalang. Menurut penuturannya, terdapat 5 kutukan dan roh terkutuk tingkat khusus dalam insiden tersebut. 3 di antaranya telah dikalahkan olehnya, sementara 2 roh terkutuk tingkat khusus lainnya berhasil melarikan diri akibat kelengahan sesaat.
Dalam versi penjelasan yang ia sampaikan, tidak disebutkan bahwa ia telah menaklukkan para kutukan itu. Makima menjelaskan bahwa setelah memasuki penghalang dan mengalahkan 3 kutukan dari Deat Painting Worm, Nine Passes serta menyelamatkan 2 siswa, ia segera menuju medan pertempuran lain. Namun, kedatangannya membuat Seele lengah sesaat, memberi kesempatan bagi 2 roh terkutuk tingkat khusus untuk melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu dari 2 roh terkutuk yang kabur memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyembunyikan aura dirinya dan rekan-rekannya. Begitu menghilang dari pandangan, keberadaannya tak lagi dapat dideteksi maupun dibedakan melalui energi kutukan. Kemampuan inilah yang diduga menjadi alasan para pengguna kutukan dan roh terkutuk mampu menyusup ke dalam penghalang Jujutsu Hai kali ini. Makima menyatakan bahwa kegagalan menahan kedua roh terkutuk tersebut adalah tanggung jawabnya karena telah menahan Seele. Ia berencana mendokumentasikan kejadian itu secara jujur dan menyerahkannya ke markas besar untuk diarsipkan. Kepala sekolah dari kedua kampus Jujutsu Hai, bersama Gojo Satoru dan Utahime Iori, menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda setelah mendengar penjelasan tersebut. Yaga Masamichi menyampaikan bahwa Makima terlalu menyalahkan diri sendiri. Ia menekankan bahwa roh-roh terkutuk yang menyerang kali ini bukan hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan setara manusia, sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah Jujutsu. Ditambah lagi, salah satu dari mereka memiliki kemampuan penyamaran luar biasa yang bahkan mampu menghindari penghalang milik Master Tengen. Dalam situasi seperti itu, kelengahan sesaat dianggap tak terhindarkan. Gakuganji Yoshinobu, kepala sekolah Kyoto Jujutsu Hai sekaligus penyihir paling senior yang hadir, menyetujui pendapat tersebut. Ia menyadari bahwa jika yang terlibat adalah petinggi lain, mereka kemungkinan besar tidak akan turun tangan membantu, apalagi menahan diri untuk tidak mempertanyakan sistem keamanan Jujutsu Hai setelah kejadian. Utahime Iori juga berpendapat bahwa kelengahan sesaat tidak bisa dijadikan dasar untuk menyalahkan siapapun. Gojo Satoru menyatakan bahwa baik Seele maupun Makima tidak melakukan kesalahan. Ia menilai insiden itu sebagai serangan mendadak yang telah direncanakan oleh para pengguna kutukan dan roh terkutuk. Dengan 5 kutukan dan roh terkutuk tingkat khusus sebagai penyerang, menurutnya, keberhasilan memukul mundur mereka saja sudah cukup untuk membungkam kritik apapun. Ia bahkan menyinggung bahwa jika para petinggi mencoba memanfaatkan kejadian ini untuk menyalahkan pihak tertentu, ia bersedia berbicara langsung dengan mereka. Secara umum, para petinggi kemungkinan besar tidak akan berani mempertanyakan Seele. Satu-satunya yang mungkin menjadi sasaran evaluasi adalah Makima. Namun, Makima sendiri merupakan bagian dari jajaran petinggi dan baru saja menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui penyihir tingkat 1. Mengalahkan 3 kutukan tingkat khusus sendirian tanpa luka, ditambah dengan otoritas yang dimilikinya, membuat segala bentuk kritik terhadapnya hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak berarti. Gojo kemudian menyoroti bahwa kemampuan Makima untuk mengalahkan 3 kutukan tingkat khusus sekaligus sudah cukup untuk menempatkannya sejajar dengan penyihir tingkat khusus seperti dirinya dan Seele. Ia memandang hal ini dengan antusias, karena selama ini ia berambisi mengubah dunia Jujutsu dan merombak kepemimpinannya. Kehadiran Ansora dan Seele sebelumnya sudah menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Kini, mengetahui bahwa di antara petinggi lama juga ada sosok seperti Makima, kuat, rendah hati, dan berbeda dari yang lain, memberinya harapan lebih besar. Dengan keberadaan Seele, Makima, dirinya sendiri, dan Yuta Okkotsu, serta para siswa Jujutsu Hai yang kelak akan tumbuh dewasa dan mandiri, Gojo membayangkan kemungkinan membersihkan jajaran atas dengan tangannya sendiri. Ia melihat masa depan dunia Jujutsu yang cerah di bawah kepemimpinan generasi baru. Menanggapi penilaian Gojo, Makima menyatakan bahwa kekuatannya hanyalah kemampuan biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan Seele maupun Gojo.
Namun, ketika Gojo menafsirkan bahwa itu berarti ia tidak akan kalah dari siapapun selain mereka berdua, Makima tidak menolak penafsiran tersebut. Ucapan seperti itu mungkin terdengar arogan jika diucapkan oleh penyihir lain, tetapi setelah membuktikan diri dengan mengalahkan 3 kutukan tingkat khusus sendirian, klaim tersebut tidak dianggap berlebihan. Makima kemudian menyatakan akan mengatur penyelidikan terkait kemungkinan kolusi antara roh terkutuk tingkat khusus dan para pengguna kutukan. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan Gojo, karena penyelidikan terhadap roh terkutuk tingkat khusus memerlukan keterlibatan penyihir tingkat khusus agar memiliki peluang selamat. Gojo menerima tugas tersebut dengan sikap santai. Ia sendiri belum sempat bertarung dalam serangan kali ini dan masih menyimpan keinginan untuk terlibat lebih jauh. Ansora kemudian menyatakan bahwa dirinya dan Seele tidak lagi memiliki urusan di sana. Setelah acara pertukaran diserang, kelanjutannya kemungkinan besar dibatalkan. Ia pun meletakkan tangan di bahu Seele dan berpamitan, lalu meninggalkan ruang konferensi bersama dirinya. Tidak ada yang keberatan atas kepergian mereka. Meskipun telah bergabung dengan dunia Jujutsu, Ansora dan Seele tidak berada di bawah perintah para petinggi. Karena itu, keputusan mereka untuk pergi tidak dapat dipersoalkan oleh siapapun. Setelah meninggalkan area Tokyo Jujutsu High, 3 notifikasi sistem berturut-turut terdengar di telinga Ansora. Sistem mendeteksi bahwa Seele telah mengalahkan kutukan bencana Jogo atas namanya dan memberinya 9.000 poin. Kemudian, sistem kembali memberitahu bahwa Seele telah mengalahkan kutukan bencana Hanami atas namanya dengan hadiah 7.500 poin. Notifikasi ketiga menyatakan bahwa Makima telah menaklukkan 3 bersaudara Deat Painting Wom, Nine Passes atas namanya, memberinya 13.000 poin. Serangan terhadap acara pertukaran antar sekolah itu memberinya total 29.500 poin. Sambil berjalan di samping Seele, Ansora memikirkan jumlah poin yang diterima. Jogo, Hanami, dan 3 bersaudara Deat Painting memberikan hadiah yang jauh melampaui standar 2.500 poin untuk roh terkutuk tingkat khusus. Ia mempertimbangkan apakah hal itu disebabkan oleh relevansi mereka dalam alur cerita atau semata-mata karena kekuatan mereka. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar merupakan gabungan keduanya, dengan relevansi cerita memiliki bobot lebih besar. Di antara 3 bersaudara Deat Painting, Kechizu bahkan tidak memiliki teknik bawaan sendiri dan hanya berbagi teknik dengan Eso. Secara kekuatan murni, Kechizu kemungkinan lebih lemah dibandingkan roh terkutuk imajiner tingkat khusus yang pernah dikalahkan Seele saat penilaian tingkat khususnya, roh yang mampu menggunakan ekspansi domain. Namun hadiah poin Kechizu justru lebih tinggi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa roh terkutuk kuat yang memiliki peran penting dalam cerita asli layak mendapat perhatian lebih. Meski demikian, jumlah roh terkutuk tingkat khusus semacam itu tampaknya tidak banyak tersisa untuk dimanfaatkan. Selain kutukan bencana yang tersisa, Dagon dan Mahito, kemungkinan hanya ada segelintir roh terkutuk tingkat khusus di bawah kendali Kenjaku yang pernah muncul dalam cerita asli. Sebelum pikirannya berlanjut, notifikasi sistem kembali berbunyi. Sistem mendeteksi bahwa ia telah mengumpulkan total 100.000 poin di dunia ini melalui metode hidup dari orang lain, sehingga sistem akan memasuki pembaruan daring tanpa henti selama 72 jam. Setelah selesai, fungsi tambahan akan dibuka. Ansora sempat terdiam mendengar kabar pembaruan sistem tersebut. Syaratnya adalah akumulasi lebih dari 100.000 poin. Ia menghitung bahwa 72 jam berarti 3 hari, dan pembaruan tidak akan memengaruhi penggunaan normal sistem. Ia menerima hal itu tanpa keberatan. Mengenai fungsi baru yang akan terbuka, ia merasa penasaran, tetapi tidak terlalu bersemangat. Baginya, sistem yang ada sudah hampir sempurna. Fitur tambahan hanya akan menjadi pelengkap. Sebagai seseorang yang mengandalkan keuntungan dari orang lain,
Bahkan jika fungsi baru itu sangat kuat, belum tentu akan sering digunakan. Namun, mengingat ini adalah sistem hidup dari orang lain, kemungkinan besar fitur baru itu akan semakin mempermudah caranya memperoleh keuntungan. Ia teringat bahwa dirinya telah menunggu hampir sebulan demi acara pertukaran ini. Bagian diskon di toko sistem juga akan segera diperbarui dalam beberapa hari. Waktu penyegaran menunjukkan sedikit lebih dari 3 hari, hanya selisih beberapa jam dari waktu selesainya pembaruan sistem. Ia memutuskan untuk menunggu 3 hari dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Pada waktu makan siang, ia memilih untuk makan di luar daripada memasak sendiri, karena jika harus berbelanja dan memasak, waktu akan terbuang hingga sore. Seele menanyakan makanan apa yang diinginkannya. Ia menyatakan tidak memiliki preferensi khusus selama bahan dan cara pengolahannya tidak aneh. Meskipun paling terbiasa dengan masakan Tiongkok, ia tidak menolak jenis lain. Ia memutuskan memilih restoran terbaik di kota terdekat. Seele menyetujui keputusan itu tanpa keberatan. Sore hari menjelang senja, cahaya matahari terbenam menyinari jalan kosong dengan warna hangat. Mahito, yang berhasil mencuri 6 jari sukuna dari markas besar, tiba di titik pertemuan sesuai rencana dan mendapati Kenjaku menunggu sendirian. Mahito mempertanyakan mengapa hanya Kenjaku yang hadir. Sesuai rencana, Kenjaku seharusnya mengamati situasi di luar penghalang Jujutsu Hai dan menerima para kutukan yang mundur. Ketidakhadiran Jogo dan Hanami menimbulkan firasat buruk. Kenjaku menjelaskan bahwa setelah penghalang dibuka, ia tidak merasakan aktivitas apapun di luar Jujutsu Hai. Jogo, Hanami, dan Choso tidak muncul pada waktu yang telah disepakati, sehingga ia hanya bisa datang sendiri dan menunggu. Keduanya memahami bahwa hal itu kemungkinan berarti para kutukan dan roh terkutuk yang dikirim ke dalam penghalang telah dimusnahkan sepenuhnya. Kenjaku mengakui telah meremehkan kekuatan dunia Jujutsu saat ini dan menyatakan bahwa rencana selanjutnya harus dipertimbangkan ulang dengan hati-hati. Mahito mempertanyakan apakah para penyihir manusia benar-benar sekuat itu hingga tak satu pun berhasil lolos. Meskipun ia adalah roh terkutuk, kabar kemungkinan musnahnya rekan-rekannya tetap memunculkan sedikit kesedihan. Ketika suasana mulai terasa berat, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar ringan. Cabang-cabang pohon menerobos keluar dari tanah, dan dari balik rimbunnya, Hanami dan Jogo muncul setelah membatalkan penyamaran mereka. Jogo menyatakan bahwa mereka berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Mahito menanyakan nasib 3 lainnya, dan Jogo menjelaskan bahwa semuanya telah ditangkap. Mereka mengakui telah meremehkan kekuatan penyihir manusia. Bahkan tanpa kehadiran Gojo Satoru di dalam penghalang, mereka tetap tidak mampu menghadapi seorang gadis penyihir tingkat khusus yang baru dipromosikan sendirian. Jogo menambahkan bahwa keberhasilan pelarian mereka terjadi karena seseorang membantu secara diam-diam. Orang tersebut tampaknya memiliki tujuan tertentu, ingin bekerja sama, dan berharap dapat bertemu dengan mereka. Mahito dan Kenjaku saling berpandangan ketika mendengar hal itu. Jogo menjelaskan bahwa Mahito dipilih sebagai pemimpin oleh para kutukan, sedangkan pihak tersebut secara khusus ingin bertemu pengguna kutukan yang mampu mengerahkan penghalang untuk melawan Gojo Satoru. Kerja sama yang ditawarkan kemungkinan berkaitan dengan hal tersebut. Mahito menilai bahwa pertemuan itu layak dilakukan untuk mengetahui maksud pihak tersebut. Kenjaku merasakan ada sesuatu yang janggal, tetapi mengingat kekuatan dunia Jujutsu saat ini terlalu besar, setiap calon sekutu, meski bermotif mencurigakan, patut dipertimbangkan. Ia juga yakin pada kekuatannya sendiri dan tidak percaya pihak lain dapat benar-benar mengancamnya. Pada akhirnya, ia menyetujui untuk bertemu dan melihat situasinya secara langsung ketika waktunya tiba. Pada malam hari di dalam villa, Ansora mendengarkan laporan Makima mengenai pengaturan pertemuan dengan pihak kutukan yang dijadwalkan 7 hari kemudian.
Ketika ia memastikan kembali waktu tersebut, Makima menjelaskan bahwa jika mereka terlihat terlalu bersemangat, hal itu justru akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Sejak Jogo dan Hanami kembali tanpa ada yang segera menyadari kejanggalan, Kenjaku dan kelompoknya pada dasarnya sudah berada dalam posisi terperangkap. Karena itu, tidak ada salahnya memberi mereka waktu agar lengah. Setelah menyampaikan perkembangan terkait Kenjaku dan faksi kutukan, Makima mengalihkan pembicaraan. Ia menyatakan bahwa selama periode penelitian terhadap sistem Jujutsu, dirinya telah berhasil menguasai teknik Binding Fold. Pernyataan itu menarik perhatian Ansora. Binding Fold merupakan teknik yang sangat praktis dalam sistem Jujutsu, di mana pengguna secara sukarela menetapkan batasan pada diri sendiri untuk memperoleh peningkatan tertentu sebagai imbalan. Contoh paling sederhana adalah mengungkap teknik kutukan kepada lawan demi memperkuat efeknya. Sementara contoh tingkat lanjut terlihat pada Ryomen Sukuna, yang menambahkan berbagai batasan permanen pada teknik tebasannya demi menciptakan serangan spasial tanpa jeda yang mampu membunuh Gojo Satoru dalam satu serangan. Selain itu, penghalang di hutan saat insiden pertukaran antar sekolah juga merupakan bentuk Binding Fold tingkat tinggi, yang membiarkan semua orang lewat kecuali Gojo Satoru seorang. Walaupun batas atas sistem Jujutsu tidak tergolong tinggi, Binding Fold adalah salah satu kemampuan paling fleksibel dan bernilai dalam sistem tersebut. Jika dipahami secara mendalam, prinsipnya bahkan bisa diterapkan pada sistem lain sebagai teknik tingkat tinggi yang bersifat jangka panjang. Makima menyatakan bahwa sebagaimana telah diperkirakan tuannya, penguasaannya atas Binding Fold sudah cukup mahir. Melalui pembentukan batasan tertentu, bahkan otoritas Herrscher dapat diperkuat dengan teknik tersebut. Selain itu, ia juga telah memperoleh pemahaman mengenai domain, dan dengan waktu tambahan, baik dirinya maupun Seele berpotensi menggunakan domain ekspansion seperti roh terkutuk dan penyihir di dunia ini. Binding Fold sebagai kemampuan paling praktis dan domain ekspansion sebagai kemampuan terkuat, jika keduanya dikuasai, maka kekuatan Seele dan Makima yang sudah sangat dominan akan meningkat lebih jauh lagi. Kali ini, peningkatan itu bukan berasal dari sistem Ansora, melainkan dari pembelajaran dan pengembangan mereka sendiri. Ansora menilai pencapaian itu layak dirayakan. Ketika ia mengangkat tangannya sedikit, Makima segera memahami maksudnya. Ia melangkah mendekat ke sofa, lalu membungkuk dan menyandarkan wajahnya di kaki Ansora. Saat ditanya mengenai hadiah yang diinginkannya, Makima menyiratkan bahwa tuannya sudah mengetahui jawabannya. Ia juga memastikan bahwa tidak akan ada masalah jika dirinya tidak kembali ke markas malam itu, karena ia telah mengatur segalanya. Keluarganya berada sepenuhnya dalam kendalinya, dan hampir seluruh petinggi dunia Jujutsu pun telah berada di bawah pengaruhnya. Setelah insiden pertukaran, identitas publiknya pun sudah terkait erat dengan Ansora, sehingga tidak ada yang berani mempersoalkan kedekatan mereka. Keesokan harinya, setelah bersiap dan mengenakan setelan wanita yang rapi, Makima berpamitan sebelum meninggalkan villa. Ia menyampaikan bahwa dunia Jujutsu kini pada dasarnya telah berada dalam kendali. Selama periode ini, ia akan lebih sering meluangkan waktu untuk mendampingi Ansora, baik untuk memperkuat citra hubungan mereka di mata publik maupun untuk menggantikan posisi Seele di siang hari. Ansora mengangguk, meskipun pikirannya tertuju pada hal lain. Pertemuan malam sebelumnya membuatnya menyadari bahwa tanpa dukungan kekuatan tambahan, dengan fisik setara penyihir tingkat 1, dirinya masih belum cukup kuat. Ia menilai bahwa peningkatan kekuatan pribadi harus segera direncanakan. Jika di masa depan semakin banyak avatar muncul, ia tidak bisa terus bergantung pada dukungan Seele. Dalam hal ini, ia tidak ingin berada dalam posisi kalah. Ia berharap pembaruan sistem yang akan selesai dalam beberapa hari akan menghadirkan sesuatu yang berguna di bagian diskon toko. Jika tidak, ia tetap bisa mencari item lain yang sesuai kebutuhan.
Sementara itu, setelah meninggalkan villa, Makima menaiki mobil pribadi menuju markas besar. Meski sehari sebelumnya Mahito berhasil menyusup dan menyebabkan korban jiwa, markas besar sebagai institusi penting tidak mungkin berhenti beroperasi hanya karena insiden tersebut. Selain peningkatan jumlah penyihir yang berjaga, aktivitas berjalan seperti biasa. Setibanya di sana, seorang wanita berpakaian sekretaris mendekat dan melaporkan bahwa 2 orang yang sebelumnya diminta Makima telah menunggu di kantornya. Makima mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, lalu berjalan menuju kantor untuk menemui mereka.